Bareskrim Polri rencananya akan memeriksa Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, hari ini Senin 3 Juli 2023. Panji akan diperiksa sebagai terlapor terkait laporan kasus penistaan agama dan akan dimintai klarifikasi atas kontroversi di Ponpes Al Zaitun yang belakangan menjadi buah bibir di ruang publik. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, jika dalam pemanggilan klarifikasi terlapor tidak hadir, tahap gelar perkara akan dilakukan oleh penyidik. Selain soal penistaan agama, belakangan publik dihebohkan oleh informasi ratusan rekening yang diduga dimiliki pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dan juga puluhan rekening atas nama pesantren. Tim TV One mengabarkan. Bantuan negara. Terima kasih kita ucapkan kepada negara Republik Indonesia telah membantu Al Zaitun untuk penyelenggaraan pendidikan. Semua ini jumlah yang kita dapatkan dari negara itu jumlahnya 36,6% dari anggaran setahun. Luar biasa. Besar. Nah, sehingga kita agak longgar untuk mencari kekurangan yang 63,4% itu. Berapa 63,4%? Per bulannya hanya 6M. 2 sekian lah. Itu cukup kita ketuk pisang. Baik, jeratan pidana Panji Gumilang dan hari ini kabarnya Panji Gumilang akan memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait pelaporan atas dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Panji Gumilang dan juga tim investigasi Pemprov Jawa Barat, sudah ada MUI dan juga Kementerian Agama sudah memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri dan juga Prof. Mahfud MD Menko Polhukam terkait kasus Pondok Pesantren Al Zaitun. Kita akan mengenai hal ini dengan dua narasumber. Narasumbernya sudah ada Bapak Muhammad Ziyad, Wasekjen MUI. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arief dan Mbak Kamal. Sehat ya Mas Ziyad? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah memenuhi panggilan dari Bareskrim Polri dan juga Menko Polhukam. Sejauh ini rekomendasi dari MUI terkait Panji Gumilang dan juga Pondok Pesantren Al Zaitun seperti apa, Pak? Ya, karena ini kan masih proses, tentu tidak bisa kita menyampaikan rekomendasi apa inti itu. Betul. Tapi intinya adalah bahwa Majelis Ulama Indonesia ikut terlibat aktif dalam pertemuan ketika di Menko Polhukam dan juga dengan polisi dan juga dengan pihak-pihak terkait di Provinsi Jawa misalkan. Intinya adalah sebagaimana tugas Majelis Ulama Indonesia ada dua, Khodimul Ummah dan Sodiqul Hukum. Khodimul Ummah ini adalah memberikan pelayanan pada masyarakat, salah satunya adalah himayatul ummah, perlindungan keagamaan pada masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini terpapar dengan pemahaman keagamaan yang menyimpang. Yang kedua, Sodiqul Hukum adalah mitra pemerintah. Ketika pemerintah melihat ada potensi misalkan dalam kaitan dengan Al Zaitun ini, maka otomatis Majelis Ulama Indonesia akan proaktif dalam hal ini adalah memberikan advice, memberikan masukan dalam konteks bagaimana menjaga negara kita ini. Apa temuan dari MUI sendiri, Pak? Ya, MUI tim yang dibentuk adalah baru mengindikasi dari beberapa ini karena ini kan masih dalam proses untuk sampai pada pengambilan keputusan, pada proses pengambilan keputusan di Dewan Pimpinan. Karena itu tentu juga kita tidak boleh mendahului atas apa yang menjadi keputusan itu. Tetapi dari tahun 2002, dari hasil penelitian kita sudah menunjukkan beberapa indikasi yang terkait dengan praktek keagamaan yang ada di Al Zaitun atau kepada tokoh sentralnya yaitu Pak Panji Gumilang ini. Kemudian sekarang ini kenapa mencuat? Ini kan karena masifikasi publikasi yang dilakukan oleh Al Zaitun sendiri yang dalam banyak hal kontroversi, misalkan terkait dengan
perenggangan sholat, kemudian di sana bercampur antara laki-laki dan perempuan, bahkan mohon maaf ada non muslim yang kemudian duduk di soft terdepan misalkan. Kemudian sekarang tidak ada udzur syar'i, kemudian melakukan soft social distancing. Ini juga menyalahi dalam konteks tuntunan agama gitu loh. Kecuali pada masa Covid, dan itu sudah dikeluarkan fatwa tentang Covid, sekarang sudah tidak ada Covid gitu loh. Inilah yang pemahaman terhadap sumber rujukan Al-Quran dan sunnahnya yang menyalahi dari penafsiran, inilah yang kemudian MUI meluruskan dalam konteks untuk ini. Pak Ziyad, kalau kita baca di beberapa literasi media, MUI atau Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat kan, itu memang sudah ada kita menyebutnya rekomendasi tegas atau keras lah begitu ya, dengan menyimpulkan penutupan terhadap Al Zaitun seperti itu. Nah, apakah pusat sudah mendapatkan terusan informasi ini, Pak, dari Provinsi Jawa Baratnya? Jadi tim yang dibentuk oleh Pemprov Jawa Barat di bawah kendali Pak Gubernur dan juga melibatkan dari Kementerian Agama, kemudian Majelis Ulama dan juga tim dari MUI Pusat yang telah melakukan penelitian di sana dan telah menghasilkan beberapa temuannya. Tentu ini baru bersifat usulan apa yang ada dari MUI Jawa Barat Tetapi keputusan dari MUI Pusat, kita sekali lagi belum mengambil keputusan resmi terkait dengan ini, kita baru memberikan masukan-masukan. Tapi yang di Jawa Barat ini kan tentu dibawa ke pusat ya Pak ya? Betul, dan dalam waktu dekat ini kita juga akan mengambil kesimpulan mana yang menjadi tupoksi Majelis Ulama Indonesia, mana yang menjadi tugas negara, inilah yang kemudian akan kita putuskan bersama. Saat ini kan kita berpacu dengan waktu, dalam arti proses hukum masih terus berlanjut, tapi kita tahu bahwa doktrin-doktrin dari Panji Gumilang ini sudah ada di dalam pondok pesantren ini. Lantas apa yang dilakukan sehingga memang ini dapat ditangani begitu Pak Ziyad nantinya? Tapi tahan dulu Pak, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, kita akan kembali usai hal ini, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.